حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu ja'indallah innal musiina qad ja'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Kayak kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya itu semangat muda. Jangan kenal yang muda tapi tidak punya semangat. Remaja ini harus punya semangat, ya, semangat muda. Jadi sudah disampaikan sama Mas Oki bahwa kehadiran kita diundang pada malam ini adalah yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua yaitu akan diselenggarakan kembali yaitu pemilihan ketua IRMAP yang sudah beberapa tahun ini, karena pertama alasannya karena kita ada COVID, ya, selama 2 tahun kita vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, alhamdulillah COVID ini sudah berlalu, ya. Jadi tinggal bagaimana kita sekarang kembali digelarkan lagi, kembali memperkenalkan lagi untuk remaja-remaja Masjid Al-Furqan yang sangat antusias pada malam ini. Saya lihat semangat mudanya luar biasa. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak sekali program-program yang sama-sama kita jalani, mengingat Masjid Al-Furqan ini sudah begitu bagus. Al-Furqan sudah begitu indah, tinggal bagaimana kita memakmurkannya. Nah, untuk memakmurkan Masjid Al-Furqan tentunya bukan hanya sekedar orang-orang tua, ya, bukan sekedar orang-orang tua, tapi bagaimana anak-anak muda, remaja-remaja ini juga ikut berperan, berpartisipasi untuk memakmurkan masjid. Ya. Tadi ada beberapa program yang di samping kita meremajakan kegiatan-kegiatan IRMAP, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama laksanakan, ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu bagaimana Masjid Al-Furqan yang sudah indah ini, yang sudah bagus ini, tentunya bisa sama-sama kita mampukan. Jangan kalah sama tukang tisu. Tukang tisu aja, ya kan, jualan tisu itu 24 jam non-stop. Nah, masa kita jualan pahala hanya sekedar cukup waktu sholat yang berapa menit aja, ya kan? Nah, tentunya untuk memakmurkan masjid ini bukan sekedar kita melaksanakan rutinitas sholat, tapi bagaimana di samping kita memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah, diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Dan alhamdulillah pada malam ini remaja Masjid Al-Furqan sangat antusias, sangat semangat
ini kayaknya semuanya hadir nih, alhamdulillah ya. Jadi nanti setelah terpilih untuk peremajaan ilham, saya harapkan nih dari remaja-remaja ini ada kandidatnya, ya ada kandidatnya. Nanti silakan saja yang dipercaya untuk menjadi ketua ilham, silakan ya. Di antara remaja-remaja putra dan putri ini yang dianggap bisa menjadi ketua ilham, kira-kira siapa? Ya, kira-kira siapa? Harus ada nih dari sekarang, karena kita di samping kita tujuan kita nanti akan juga dibahas oleh ustadz kita. Tentunya teman-teman ini harus punya pilihan dulu. Ya, kira-kira contohnya kemana nih? Ya kan? Contohnya kemana? Jangan Mas Oki lagi, ya kan? Nanti Mas Oki jadikan master. Ya, jadi selain Mas Oki, kira-kira siapa tuh? Ya, yang dipilih untuk nanti yang dipercaya untuk menjadi ketua ilham. Ya, setelah nanti terpilih ketua ilham, baru program-programnya, ya, program jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Nah, kebetulan yang sudah ada di Al-Furqan saat ini, teman-teman sudah tahu bahwa Ustadz Dedi, saya dan pengurus yang lainnya sudah mengadakan yaitu yang namanya Jumat Berkah, yang sudah kita laksanakan. Pertama, Jumat Ganteng, Jumat Ngacir, pemberian sembako, minuman sehat, ya, banyak yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya bukan hanya sekedar itu aja. Nanti kalau remaja ini punya masukan, punya pendapat, punya saran, silakan nanti diberikan masukan kepada kita. Karena tujuannya antara kita sebagai pengurus dan remaja ini harus stop, ya. Kita menampung saran-saran nanti dari remaja-remaja. Tujuannya sama, satu, bagaimana masjid ini menjadi makmur, ya. Itu yang pertama program kita, memakmurkan masjid. Yang sudah kita laksanakan, program kita adalah Jumat Berkah, ya. Banyak nanti ini kameramen Pak Ismail ini sudah memberikan jalan, ya, sudah memberikan jalan bagaimana mengambil gambar. Ya, bahasa kerennya YouTuber, ya kan? Sama-sama teman sudah lihat di YouTube Masjid Al-Furqan itu sudah masuk YouTube, ya. Itu baru HP biasa, tapi dengan keahlian, kreativitas Pak Ismail itu sudah bagus. Apalagi sekarang kameranya sudah kita beli, ya, sudah kita adakan. Tentunya bagaimana remaja ini juga ada keinginan untuk bisa mengoperasikan kamera, menjadi kameramen kru Masjid Al-Furqan. Jadi kalau Pak Ismail berhalangan, tentunya kan remaja tuh, ya kan, remaja. Pak Ismail ini hanya sekedar memberikan jalan, ya, memberikan jalan, dan Ustadz Dedi saya memfasilitasi. No, kameranya sudah ada. Tergantung sekarang remajanya ada kemauan atau tidak, ya. Karena tidak mungkin saya panggul terus, Ustadz Dedi panggul terus, yang melanjutkan generasi kita kan remaja, iya kan, remaja. Jadi kemakmuran masjid selanjutnya itu bukan hanya tanggung jawab Ustadz Dedi, bukan hanya tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab pengurus yang lainnya, tapi tanggung jawab remaja ke depannya. Jadi remaja ini harus ada kemauan, harus ada keinginan, ya. Kamera sudah kita siapkan, tinggal bagaimana nanti remaja. Siapa nih yang punya kemauan? Silahkan, sudah dibuka sama Pak Ismail. Belajar, bertanya kepada Pak Ismail, ya kan? Karena remaja biasanya bersemangat, lebih kreatif, ya. Belajar bagaimana mengambil gambar, bagaimana mengedit gambar, harus bisa, ya kan? Dan tujuan saya nantinya, tujuan saya di samping kita memakmurkan masjid,
saya punya wacana, nanti kita ada ruangan IT khusus. Nah, kalau di antara remaja ada yang punya keahlian sebagai IT, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ruangan IT sudah kita siapkan. Komputer akan segera kita berikan. Harganya sudah tahu 14 juta. Itu komputer yang lengkap, non CPU, ya, sudah lengkap banget. Sehingga bagaimana remaja punya keinginan, kalau ada di antara remaja-remajanya di bidang IT, ya kita tentunya sangat bersyukur. Dan keinginan saya, keinginan kita semua, kita juga ingin punya studio dakwah Masjid Al-Furqan. Jadi itu rencana-rencana kita. Nah tentunya kita juga mengharapkan, ya kan, mengharapkan bagaimana sih remaja ini punya semangat gitu, ya kan? Bagaimana remaja ini punya keinginan, punya pendapat, punya saran, ya kan? Untuk sama-sama kita memakmurkan masjid. Tujuannya cuma satu, bagaimana Masjid Al-Furqan ini yang sudah mega menjadi makmur, ya kan? Jadi kita jangan kalah sama orang-orang non-muslim. Kita di Indonesia ini mayoritas muslim, ya kan? Jangan kalah kita kalah dengan orang-orang non-muslim. Yang non-muslim aja bisa sukses dengan masalah YouTuber. Masa kita tidak bisa, ya kan? Karena kita tidak bisa itu karena tidak ada kemauan. Coba kalau remajanya punya kemauan, ya kan? Dakwah itu bukan hanya sekedar kita orientasikan di dalam masjid, tapi untuk menyebarkan dakwah itu perlu media. Nah medianya itu, ya kan? Kan zaman sekarang itu kan orang dakwah itu bisa didengar oleh banyak orang itu sekarang media. Ya kalau kita pengajian di masjid yang udah biasa kita lakukan malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, yang hadirkan hanya itu aja. Tapi kalau kita sudah menggunakan media, maka orang yang tidak hadir pun di masjid bisa mencerna, bisa mengambil ilmu dari dakwah itu tersebut. Makanya perlu peranan aktif remaja, putra maupun putri untuk berpartisipasi bagaimana kita menyiarkan, menyebarkan dakwah agar lebih luas lagi. Dan kita ingin yang Masjid Al-Furqan ini menjadi masjid percontohan. Walaupun kita ada, masjid ini ada di kampung, ada di tengah-tengah gang, yang orang mengatakan bahwa Masjid Al-Furqan ini ada di tengah-tengah, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Tapi kita punya kebanggaan, kita bisa membangun masjid swadaya masyarakat tanpa proposal dari manapun, tanpa minta bantuan dari pihak manapun. Kita bisa dengan semangat remaja, dengan semangat masyarakat, kita bisa membuktikan bahwa kita bisa membangun masjid semegah dan semewah ini. Kan ini karena semangat. Kalau kita nggak punya semangat, mana mungkin masjid jadi? Betul apa betul? Tidak mungkin jadi kalau kita tidak punya semangat. Karena kita punya semangat, maka masjid walaupun dibangun dengan saudara masyarakat, alhamdulillah bisa kita nikmati. Jadi kembali lagi bagaimana kita punya semangat. Nah kalau remaja-remaja yang punya semangat, aduh, coba deh kalian pikirkan. Usia saya udah 47, Ustaz Dedi udah 50-an mungkin Ustaznya. Kalian harus berpikir generasi selanjutnya siapa yang melanjutkan. Harus punya keinginan, harus punya semangat. Kalian ini remaja-remaja Al-Furqan, jangan kalian kalah dengan media. Boleh kita punya HP, tapi juga jangan kalah kita sama HP. Artinya apa? Boleh main HP, tapi waktunya sholat kita sholat. Waktunya kita baca Al-Quran, baca Al-Quran. Waktunya ada taklim, kita mendengarkan taklim. Jangan kita biara, mohon maaf, kita biara kebodohan. Karena kebodohan itu tentunya teman-teman sama tahu, kebodohan itu tidak akan
memajukan kita. Tapi kemudian dari saya hanya itu sebagai pembuka. Mudah-mudahan sedikit motivasi dari saya untuk teman-teman ini bisa teman-teman laksanakan. Siapapun nanti yang menjadi ketua IRMAP, harapan saya, harapan kita semua bisa menjadi memotori IRMAP yang lebih baik daripada IRMAP sebelumnya. Harus bangkit. Apalagi kita sekarang ada namanya bela diri. Bela diri pun di Al-Quran diadakan. Ada teman-teman ini harus ada kemauan juga, ya kan? Hei, jangan kita tidur. Orang-orang non-muslim sudah siap untuk menerjang kita. Jangan kita tidur. Harus melek. Nah, dari segi bela diri aja sudah kita fasilitasi. Tergantung teman-teman ini mau apa enggak. Ya kan? Sudah kita fasilitasi. Tempat di atas sudah saya bereskan. Sudah tidak lagi boy. Kalau mau latihan di atas, latihan di atas. Tapi kalau untuk anak TPA di lantai 2, ya, untuk remaja yang sudah punya nalar takut jatuh, nanti di lantai 3. Tempat istirahatnya sudah enak, ya kan? Tempat latihannya juga sudah luas. Jadi kembali lagi semangat remaja ini ada, tunggu atau tidak. Kita sudah memfasilitasi semuanya itu. Ya, saya harapkan nih untuk bela diri sangat penting. Di samping olahraga itu kita ini zaman sekarang harus punya bela diri. Ya kan? Ini mohon maaf perempuan. Kalau laki-lakinya jadi KDRT bisa ditepis, ya kan? Siapa takut? Kan gitu. Ya kan? Jangan kita sama perempuan gitu kan. Jangan menjadi perempuan yang lemah. Ya kan? Harus punya semangat juga perempuan. Ya. Jadi nanti saya mohon nih kepada nanti ketua IRMAP yang terpilih, kita tawarkan tuh ada bela diri, ada kameramen, ya kan? Ada ID, ya banyak program-program Al-Quran. Tinggal bagaimana remaja mempunyai semangat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.